Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel FM Review. Kali ini gue bakal bahas film Scream 7. Film Scream 7 ini didirect sama Kevin Williamson. Buat yang belum tahu, Kevin Williamson ini adalah orang yang nulis film Scream 1, Scream 2, sama Scream 4. Film ketujuh ini kembali menghadirkan karakter Sidney sebagai tokoh utama. Setelah sebelumnya di film Scream 5 dia hanya menjadi supporting karakter, kemudian di Scream 6 dia gak muncul sama sekali. Beberapa karakter dari film-film Scream yang sebelumnya juga balik lagi di film ini. Namun sangat disayangkan, Samantha Carpenter yang jadi tokoh utama di dua film Scream yang sebelumnya gak balik lagi di film ini. Soalnya aktrisnya Melissa Barrera dipecat karena mendukung kemanusiaan. Dan ada beberapa cast baru juga, yaitu Joel McHale sebagai Mark, suami dari Sidney. Terus ada Isabel May sebagai Tatum Evans, anak dari Sidney. Sam Ragnar sebagai Ben, pacarnya Tatum. Anna Kem sebagai Jessica, tetangganya Sidney, dan beberapa cast baru yang lainnya. Jadi film Scream 7 ini menceritakan kehidupan karakter Sidney bersama suami dan anaknya yang kembali diganggu oleh teror Ghostface. Di sini diceritain kalau Sidney itu jadi sosok ibu yang protektif banget sama keluarganya, terutama sama anak perempuannya. Dia suka ngelarang si Tatum buat keluar malam. Terus juga Sidney suka nyuruh Tatum buat jangan terlalu percaya sama pacarnya. Tapi si Tatum kurang suka sama sikap ibunya yang terasa terlalu overprotective. Dan by the way, Sidney ngasih nama putrinya Tatum, itu ngambil dari nama temennya yang muncul di film Scream 1. Hal yang gue suka dari film-film Scream itu, bagian nebak-nebak siapa pelakunya. Dan di film Scream 7 ini, masih lumayan lah ya. Meskipun bagian nebak-nebaknya tuh udah gak seseru kayak di film-film Scream yang sebelumnya. Kalau untuk bagian actionnya sih, bagian action di film ini keren banget, seru banget. Terus film Scream 7 ini juga lebih gore dibandingkan film-film Scream yang sebelumnya. Terus di film ini juga ada penampilan dari beberapa pelaku pembunuhan dari film-film Scream yang sebelumnya. Ini bukan mereka selamat atau hidup lagi ya. Udah sih itu aja untuk kelebihannya. Untuk kekurangan dari film ini, yaitu dari plot ceritanya yang lemah. Sebenarnya sih idenya bagus, bawa-bawa rumor kalau Stu itu masih hidup. Cuman eksekusinya yang jelek. Apalagi bagian ending dari filmnya itu kurang banget. Dan yang paling parah menurut gua, itu ada di bagian pengungkapan siapa pelakunya. Dari babak pertama film sampai ke babak terakhir film, kita digiring buat curiga ke si A, ke si B. Ternyata pelakunya malah, emang sih gak ketebak. Cuman kurang kuat aja gitu motif mereka buat jadi pelaku. Dan kedua pelakunya tuh screen time-nya dikit banget di film ini. Tapi tiba-tiba jadi pelaku. Mungkin kalau di build up dulu hubungannya lebih dalam lagi sama tokoh utamanya, bakal agak mendingan. Terus kekurangan yang selanjutnya dari film ini yaitu hubungan antara karakter-karakter remaja yang ada di film ini tuh kurang kerasa, kayak cuman jadi figuran doang. Beda sama film-film Scream yang sebelumnya, yang hubungan antara karakter-karakter remajanya tuh lebih dapat. Terus sisanya ya seperti biasa, kebodohan-kebodohan yang biasa dilakukan di film-film Scream. Kayak pas mau nembak kepala Ghostface, tapi nembaknya dari jarak dekat. Kan jadinya malah keburu baun lagi si Ghostface-nya. Terus juga ada drama, I can't, I'm not you. Padahal kan Ghostface-nya tinggal ditembak. Terus hal terakhir yang masih bikin gua heran dari film Scream yang pertama sampai ke film Scream yang sekarang. Kan bagian wajah si Ghostface-nya tuh kena pukul, kena tendang, kena lemparan barang. Tapi pas dibuka topengnya, gak ada luka sama sekali, bersih. Oke, skor dari gua untuk film Scream 7, 5,7/10. Dari ketujuh film Scream 7 ini merupakan film Scream yang paling jelek menurut gua. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk film Scream 7. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.